Puji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan kita akan melihat tentang kredibilitas, ya, tentang kredibilitas dapat dipercayai. Nah, saudara, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh memiliki kredibilitas dapat dipercayai. Apa itu kredibilitas? Kita mau lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Kalau sudah menemukan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 2 yang kedua, kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang diberikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, ya, anak rohaninya. Dia mengingatkan kepada Timotius untuk dapat mempercayakan, ya, sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu firman Tuhan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, saudara, kita seringkali kata dapat dipercaya itu kita dalam bahasa akademiknya disebut dengan kredibilitas. Bagaimana kita memiliki kredibilitas sebagai orang-orang Kristen? Kenapa, saudara? Kredibilitas orang Kristen ini luar biasa, saudara. Nama kekristenan itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nilai kepada kekristenan itu luar biasa. Namanya begitu mulia. Ketika orang mendengar Kristen itu sesuatu yang mulia, tetapi nanti di dalam perkembangannya ternyata kredibilitas yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus itu dengan keberadaannya 3,5 tahun di dunia ini dalam pelayanan, saudara, ya, usianya 3,5 tahun, lalu dilanjutkan dengan para rasul-rasulnya, bagaimana mereka merintis pekerjaan Tuhan dari gereja mula-mula. Betapa luar biasanya. Nanti kita punya catatan-catatan perjalanan hidup para pionir-pionir ini begitu luar biasa, di mana mereka memiliki kredibilitas yang begitu luar biasa. Mereka dapat dipercayai. Tetapi pada akhirnya nanti kalau kita lihat perkembangan gereja ini, ternyata kredibilitas itu sudah mulai pudar. Makanya kalau kita lihat, ya, pernah saya sampaikan di kota Solo ada seorang pengusaha Kristen, ya, dari namanya Seven Ethical, saudara. Ternyata dia menipu, mengumpulkan dana lalu lari. Nah, pimpinannya namanya nggak enak, saudara. Namanya sama seperti saya, Timotius, sehingga pernah menjadi headline, saudara. Timotius dicari polisi. Waduh, besok paginya waktu saya ngajar di sekolah SMP, saudara, ya, dikatakan, Pak Tim jangan pergi kemana-mana, katanya. Loh, kenapa? Kok Pak Tim berani keluar? Lah, ya, kenapa? Saya bilang, karena Pak Tim baru cari polisi, katanya. Namanya Timotius, saudara. Nah, kenapa geger? Kenapa kalau nama yang lain tidak geger? Kenapa nama Timotius itu menjadi geger? Karena harusnya Timotius itu tidak melarikan uang, kan gitu, saudara, ya. Kenapa? Kredibilitas orang Kristen ini luar biasa seharusnya. Tetapi sekarang banyak, ya, Paulus, maaf kalau ada nama Paulus, saudara, ya, Paulus korupsi. Nehemia istrinya 3, kamu kaget? Hah? Nehemia istrinya 3, katanya. Loh, harusnya kalau Nehemia nggak boleh istrinya 3. Makanya seringkali kan minta nama baptis, saudara, ya, nama baptis. Nah, saudara harus tahu, saudara, nama baptis itu membawa tanggung jawab yang cukup besar, ya. Zaman dulu kan enggak, ya. Saya ingat, saya nama baptis zaman dulu itu minta, saudara. Kalau nggak minta nggak dapat, saya tidak punya nama baptis. Jadi waktu setelah dibaptis, ya sudah, dulu kalau sudah dibaptis dapat apa? Sertifikat, ya, akte, ya, surat baptis. Dulu tidak sebesar sekarang, saudara, ya, tidak seperti ijazah gitu, ya. Dulu aktenya kecil sekali, suratnya itu kecil. Lalu kalau kita ingin minta surat baptis, kita pergi gembala gitu, ya. Oh, saya minta nama baptis gitu, terus dilihatin gitu. Oh, jenengmu Yudas, wah, Yudas protes, saudara, ya. Namamu Yudas, oh, Yudas kok
Ini gembalanya perlu bertobat juga, saudara. Kok ngasih nama kalau sama jemaatnya tidak punya pengharapan gitu ya. Dulu begitu, makanya saya tidak minta ya, Pak, saya namanya Gus Suryanto saja. Saya nama baptis itu baru setelah nanti sekolah kitab ya. Nah saya dulu banyak teman-teman yang memberi nama saya sebenarnya. Dari nama Timotius itu bukan nama dari saya keinginan atau gembala, bukan. Jadi pada waktu itu saya selalu dalam pelayanan itu paling muda. Selalu paling muda juga, nggak tahu ya. Waktu di kemarin duduk di MD juga saya paling muda. Waktu majelis wilayah saya paling muda di antara majelis wilayah. Ada tim karisma kemarin sampai dibilang ya, waktu kita ngumpul beberapa hamba-hamba Tuhan, kita sedang membicarakan sesuatu, lalu ada ibu begini, naik umurnya paling rambut paling tua ada dari dia. Jadi karena saya ngomong, saya memimpin pembicaraan itu, lalu ibu ada seorang ibu yang gini, oh naik umurnya paling ini rambut paling tua, masih putih ya. Apa itu firman Tuhan juga, sampai masa seperti firman Tuhan kemarin ya, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Berbahagialah yang rambutnya putih, saudara ya, puji Tuhan. Ternyata anak saya ikut, saudara ya, Noah itu sudah mulai putih. Saya sudah dari SMP kelas 1 itu memang sudah mulai banyak putih, saudara. Anak saya yang di itu sering ngomong, wih kok disemir, wah ditoning, saudara, wah ditoning warna merah, saudara ya, luar biasa. Saya bilang enggak, ya, saya bilang saya nggak mau, biarkan saja ya sampai masa putih rambutmu. Nah, saudara, dikatakan dipercayai, ternyata di dalam bahasa aslinya kata dapat dipercaya itu menggunakan kata pistos. Ya, pistos, bukan pispos, saudara, pistos. Nah, pistos ini memiliki arti ya dapat dipercaya dalam bisnis. Jadi dalam konteks pekerjaan itu dapat dipercaya dalam bisnis. Saudara, berbisnis itu ternyata tidak gampang. Banyak orang ditipu dalam hal bisnis, betul ya? Banyak orang waduh ditipu, sudah kerjasama bertahun-tahun ditipu. Berapa banyak ini? Ya, bisnisnya luar biasa, saudara. Banyak penipuan-penipuan di dalam hal bisnis. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus jaga betul kepercayaan kita, apalagi sebagai orang Kristen harus jaga betul kepercayaan kita dalam hal bisnis. Orang tua saya, ayah saya mengatakan begini, yang penting dalam bekerja itu dapat dipercaya. Sekali kamu tidak dapat dipercaya, kamu akan, namamu akan tercoret ya, kamu akan sulit. Dalam bisnis itu kalau sudah di blacklist, saudara, coba apalagi kalau di bank, saudara ya, kita pinjam uang bank nggak bisa bayar, artinya di blacklist. Itu sesama bank itu sudah, kecuali bank-bank yang nggak bagus, saudara ya, begitu kita di blacklist itu, begitu kita nanti mungkin mau pinjam uang di bank itu, saudara, untuk bisnis itu sudah dicoret, Kenapa? Tidak jaga nama, tidak jaga kepercayaan. Karena itu jaga kepercayaan. Ketika kita bekerja, jaga kepercayaan betul-betul. Karena itu luar biasa, saudara. Jaga kepercayaan itu luar biasa. Nah, ini pistos itu artinya dapat dipercaya dalam hal bisnis. Lalu yang kedua, dapat dipercayai dalam melaksanakan perintah. Ya, dalam melaksanakan perintah, tunduk kepada otoritas. Firman Tuhan juga katakan, saudara, ya, ada hamba yang disuruh sama tuannya bilang iya, tak kerja no. Tuannya pergi, ketika balik ternyata tidak digarap. Ada hamba yang memang diperintahkan, nanti bersihkan ya, om capek om, kemarin habis pergi om, capek om, misalnya gitu, saudara. Tapi begitu tuannya pergi, dia kerjakan, saudara. Nah, Tuhan katakan orang yang kedua ini yang mengasihi Tuhan, dia mengerjakan perintahnya. Nah, saudara, dapat dipercaya itu artinya dalam melaksanakan perintah. Ya, melaksanakan perintah, dapat dipercayai melaksanakan sesuai dengan perintah yang dia terima. Yang ketiga, artinya pistos itu kepercayaan yang dapat diandalkan. Ya, kepercayaan yang betul-betul dapat diandalkan. Nah, saudara, ternyata kata pistos ini adalah kata kerja dari pistis. Pistis itu apa tuh, pistis, saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini supaya kita ngerti pistis itu artinya iman. Nah, jadi arti
Pistos ini dapat dipercayai karena memiliki iman atau kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara, untuk kita dapat dipercayai, dasarnya apa saudara? Dasarnya kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak orang nggak bisa dipercayai? Kenapa? Dia nggak takut akan Tuhan, dia nggak punya iman kepada Tuhan. Jika dalam bisnis, sudah nggak takut, yang penting untung. Yang penting dapat mengumpulkan untung sebesar-besarnya untuk kita. Caranya bagaimana? Ya terserah. Kita nggak pernah takut akan Tuhan. Saudara, ketika engkau bekerja takut akan Tuhan, maka engkau bekerja akan lurus. Engkau bisa menjadi orang yang dipercayai. Dia pernah bekerja, saudara. Coba bagian pembelian. Nah, saudara, kalau orang bekerja tahu ya, perusahaan itu bagian pembelian itu daerah basah itu. Ya, daerah basah. Karena beli-beli itu, waduh, toko-toko sudah ngerti. Saya pun pernah sampaikan berapa kali ya. Ketika saya pertama kali belanja misi awal-awal bekerja begitu, ya saya bekerja di kontraktor, saya bagian pembelian, saya belanja bahan-bahan bangunan. Ya dulu sehari saya bisa beli semen itu sampai 100-200 semen, saudara ya, untuk dikirim ke proyek-proyek. Nah pada waktu saya pertama kali belanja semen itu baru satu item, baru semennya saja, saudara, belum yang lain. Ya saya lupa ya, kalau kata harganya 1.000. Dulu semen masih murah sekali, saudara, tidak seperti sekarang ya. Sekarang mahal sekali. Sekarang di Papua itu, di Wamena, semen itu sampai 1 juta lebih, 1,5 sampai 2 juta. Bayangkan satu sak semen 1,5 sampai 2 juta, saudara. Karena saya punya saudara, ponakan saya itu dapat orang Wamena. Nah, dia jualan semen juga, karena ngangkut semen pakai pesawat. Kalau nggak lewat pesawat, sudah lewat gunung itu bisa 4-5 hari baru sampai. Karena itu pegunungan gitu, saudara. Nah, waktu saya belanja begitu, lalu pemilik tokonya sempat tanya begini, Dek, ini notanya mau ditulis berapa? Loh, saya bilang, loh kan harganya 1.000, kok ditanya ditulis berapa? Dan maksud saya ditulis saja 1.100. Loh, katanya 1.000 kok 1.100, kok tambah larang? Enggak, maksudnya gini loh, kamu ini bayarnya 1.000, ini tak tulis 1.100. Lah itu maksudnya, lah 100 sih nanti tak kue sih ngepek gitu loh. Wah, nek 1.000 itu berarti nek 100 berarti 100.000. Nek kan bayarnya 110.000. Berarti kan kamu dapat 10.000. Sama begini, loh, itu kan namanya ngapusi. Orang ngapusi yo, Dek. Iki jenenge wong nyambut gawe. Saya berkata, "Enggak, itu bohong." Saya mau masih wah ngotot betul, saudara. Ya, nah, itu bohong namanya. Orang kita ajari pinter, gen cepet sugih gitu loh. Itu baru satu item, saudara. Saya belanja itu nggak cuma semen, bisa belanja seng, bisa belanja pasir, bisa belanja bata, dan saya bisa lakukan itu. Tapi saya menjaga supaya saya dapat dipercaya. Saya menganggap bahwa perusahaan itu milik saya sendiri, saudara. Milik saya sendiri, dan saya nggak mau lakukan itu. Saya mau lakukan itu. Sehingga saya dipercaya, terus dipercaya, sampai saya jadi wakil pimpinan. Usia 20 tahun saya sudah jadi wakil pimpinan, saudara. Saya sudah dapat mobil kantor, maksudnya, saudara ya. Dulu modelnya pick-up, saudara. Kenapa? Dapat dipercaya. Akhirnya saya sekolah kitab. Setelah saya sekolah kitab tahun 96, saya kembali ke Kota Solo. Saya kembali ke perusahaan itu, sudah tak buka pelayanan di sana sampai sekarang, ya, yang 2 minggu, 2 Sabtu sekali sudah. Waktu saya mau pindah ke Kota Salatiga dikatakan, nah, nanti sampai memimpin ibadah di sini. Ya, saya 2 minggu sekali. Selama Sabtu saya tidak ada pelayanan jemaat, saya melayani di sana, dan memang persekutuan itu saya buka sekaligus. Saya bilang dengan perusahaan ini memberkati jemaat-jemaat, memberkati hamba-hamba Tuhan yang perintisan-perintisan. Jadi sebulan 2 bulan sekali saya undang hamba-hamba Tuhan untuk melayani di sana untuk mendapatkan berkat. Kenapa, saudara? Dapat dipercaya. Kenapa? Takut akan Tuhan. Saudara, kalau nggak takut akan Tuhan, kita lebih kepada egoisnya yang muncul. Bagaimana kita mencari keuntungan kita sendiri.
Dan saudara jangan berpikir ketika saudara mencari berkat dengan cara seperti itu, berkat itu kita bisa nikmati. Tidak bisa, saudara. Belajar dapat dipercaya. Dan percayalah, berkat itu datangnya dari Tuhan. Saudara, Paulus adalah orang yang dapat dipercayai. Paulus adalah orang yang dapat dipercaya. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 1 hingga yang kedua. 1 Korintus 4 ayat 1 hingga yang kedua. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus berkata tadi ya, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, ialah mereka dapat dipercayai. Begitu kita nggak dapat dipercayai, saudara, berat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kan gitu, saudara ya. Kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak betul, waktu ditanya siapa, oh Timotius, kok begini? Oh Timotius kok lakukan ini, kenapa? Karena kita nama itu sudah terpercaya, dan ketika kita tidak dapat menjaga kepercayaan itu, tidak menjaga kredibilitas itu, hancur, saudara. Berapa banyak kekristenan hancur karena bukan Yesusnya, saudara. Kita ini anak-anaknya, kita ini pengikut-pengikutnya tidak bisa menjaga kredibilitas. Perusahaan di mana saya menangani, ya, yang kontraktor itu sekarang berkembang, saudara. Bukan hanya kontraktor dalam bangunan, tetapi menjadi supplier chemical, ya, chemical printing, lalu offset dan sebagainya, lalu berkembang di properti dan sebagainya, berkembang. Nah, satu kali ada marketing dari perusahaan ini sebenarnya tidak nakal, gitu ya. Dia masuk ke satu perusahaan yang cukup besar di Jawa Tengah ini, lalu orang yang di dalam perusahaan itu nitip jadi ada, menurut dia itu sisa barang dari pabrik itu, lalu dititipkan kepada marketing ini untuk dijualkan, gitu, saudara. Nah, marketingnya ini nggak tahu bodoh atau ya nakal, kan nanti apakah dia dapat fee dari itu, dititip saudara, akhirnya dia bawa. Jadi setelah dia kirim barang ke perusahaan itu, pulangnya bawa barang titipan dari karyawan perusahaan itu. Nah, waktu keluar dicek sama satpam. Jangan tanya ini barang apa, kalau perusahaan-perusahaan besar lah dicek, saudara, keluar masuknya dicek. Anda bawa apa? Ya, keluarnya kok ada sesuatu barang, ditanya ini barang apa. Waktu ditanya ternyata barang dari dalam, dan itu barang yang masih bukan sisa. Jadi karyawan itu nyuri barang, saudara. Nah, ketika ketahuan rame, ya, kenapa? Karena marketingnya ini dianggap ikut kerjasama melakukan kejahatan. Akibatnya apa, saudara? Perusahaannya di blacklist. Walaupun pimpinannya sudah ngobel, maaf, ini bukan karena perusahaan kami, ini pribadinya marketing ini, nggak ada urusan dengan perusahaan kami. Oh, nggak peduli. Pokoknya mulai hari ini perusahaanku tidak boleh masuk lagi. Barangnya di blacklist, sudah nggak boleh masuk. Bayangkan, saudara, gara-gara padahal hubungan ini terbangun begitu lama, gara-gara satu orang di blacklist, saudara. Tidak lagi dipercaya karena dipikir pokoknya kalau dari perusahaan itu berarti yo, wah malingan kabeh, saudara. Padahal mungkin enggak. Di blacklist berapa banyak itu kejadian satu orang di blacklist. Makanya Paulus mengingatkan supaya kita ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, menjaga kepercayaan.
sebagai pengikut Kristus, kita perlu menjaga kredibilitas kita. Nah saudara, ada 3 hal yang diperlukan untuk dapat dipercayai. Ada 3 hal yang diperlukan untuk dapat dipercayai. Yang pertama apa saudara? Integritas. Integritas. Nah, integritas itu apa saudara? Sehingga kita bilang ya, kita harus memiliki integritas. Integritas itu sederhananya apa saudara? Jujur dan benar, itu integritas. Bahasa yang sangat sederhana itu jujur dan benar. Nah, integritas pengertiannya di dalam aplikasi dalam hidup kita ini adalah hidup penuh kejujuran dan kebenaran dalam kondisi apapun. Itu namanya integritas. Orang yang memiliki integritas, dia tetap jujur walaupun dia ini sedang dalam kekurangan, dia butuh duit, dia bendahara, dia bagian keuangan di sebuah perusahaan. Megang duit saudara, megang duit itu gak gampang loh saudara. Saya orang yang gak bisa megang duit. Saya ini kalau dalam sebuah organisasi, kalau ditunjuk bendahara itu paling waduh, itu bukan saya saudara, saya nggak bisa saudara. Megang duit nggak bisa. Repotnya lagi apa saudara? Kita butuh, keperluannya ada duit saudara, tapi bukan duitnya. Ini masalah. Kadang gitu kan, digosip. Nah waktu digosip, diminta, besok uangnya tolong Bu ya, saya minta 200.000. Buat apa? Nah, besok kan kita mengadakan perjamuan kasih, jadi dikeluarkan 200.000. Alasannya banyak berarti. Alah, rasa boros-borosan lah, rasa perjamuan kasih lah, gitu saudara. Kenapa? Nah, karena uangnya sudah diambil. Seperti Yudas saudara. Yudas bukan hanya pengkhianat saudara, dia koruptor. Ingat ya, Yudas itu dia bendaharanya Tuhan Yesus saudara. Jadi Yudas itu pegang uangnya Tuhan Yesus. Jadi uang penting pelayanannya Tuhan Yesus saudara ya. Makanya nanti kalau kita lihat pada waktu Maria membawa minyak narwastu lalu menyiramkan di kakinya Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Yudas? Pemborosan. Ngapain minyak mahal-mahal kok dikasih sama Tuhan Yesus, gue ngelapisi kulit Tuhan Yesus yang kotornya luar biasa. Tuhan Yesus pakainya kotor saudara, tiap hari jalan. Dan dulu kan nggak seperti sekarang saudara, yang banyak jalan itu jalan aspal yang bagus gitu, kotor. Yudas kelihatannya rohani, coba uangnya narwastunya nggak usah uangnya nggak usah beli narwastu, uangnya saja langsung disumbangkan untuk tim pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang dikasih minyak narwastu? Kenapa Yudas berpikir itu? Karena kalau disumbangkan sama Tuhan Yesus uangnya, yang terima siapa saudara? Yudas. Diterima, ternyata Yudas ini banyak menggelapkan uang. Saudara, mari kita memiliki integritas, hidupnya jujur dan benar dalam kondisi apapun. Ini kalau dapat dipercaya punya integritas dulu saudara. Itu dasar yang paling utama. Kita ini jujur dan hidup benar dalam kondisi apapun, bukan kondisi yang normal, bukan kondisi yang nyaman, bukan kondisi yang rasanya tidak ada tantangan dan sebagainya. Seringkali integritas kita itu diuji dalam satu kondisi keadaan yang dimana kita mempertahankan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran. Coba kita lihat ada orang-orang yang memiliki integritas yang luar biasa, yaitu Ayub. Ya, dikatakan Ayub adalah contoh orang yang hidup memiliki integritas, dan itu terbukti walaupun ia menghadapi ujian hidup yang sangat berat, tetapi Ayub tetap hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Ya, coba kita lihat Ayub 1 ayat yang pertama.
Ayat 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, saudara. Alkitab mencatat Ayub ini orang yang memiliki integritas. Kenapa dikatakan dia saleh jujur? Cari orang jujur sekarang itu nggak gampang, saudara. Cari orang jujur itu nggak gampang. Berapa banyak kita takut? Berapa banyak kita takut ya dalam hal ini? Aku sih jujuran. Ya karena memang kondisi hari-hari ini tidak banyak orang yang jujur. Kalau sudah lihat di di Google itu, sudah di YouTube itu, seringkali lihat ada film-filmnya. Film-film itu rekaman-rekaman tentang pengemis-pengemis yang ngapusi. Ya, pengemis-pengemis itu luar biasa, saudara ya. Wakilnya pincang, ya, dikasih perban, dikasih betadin gitu ya, minta-minta gitu ya. Begitu ada kelihatannya buntung, sudah dibuat seperti buntung, sudah ditayangkan atau gimana itu ya. Lalu ternyata dikejar sama Satpol PP, bisa lari, saudara ya. Bisa lari dan sebagainya. Dibuat orang itu kasihan sama dia, ya, dibuat pincang gitu ya, begini. Waktu ditanya, wah luar biasa, saudara ya, ngijol ke duit recehan itu ya, 100.000 pakai recehan. Ditanya, iya ramai sepi, agi itu 100.000 sedino 100.000 sepi, saudara, itu lebih UMR itu ya, lebih UMR. Makanya nggak gampang itu pemerintah katakan melarang, lalu suruh kerja. Mana mau mereka kerja keras, dapatnya waduh 1 juta ya, baju 1 juta itu bagi mereka sebulan 1 juta itu waduh. Di Cina ya, kalau nggak salah, saya membaca di YouTube, ya, di Google ya, dikatakan ada pengemis Cina, saudara, bertiga minta-minta, saudara. Ternyata makannya dan tidurnya di hotel berbintang 5, bayangkan, saudara. Sehingga ini lewat hotel aja bola-balik melewat, saudara. Setiap hari makannya dan minum, makan dan tidur di hotel berbintang. Saudara, kalau makan di hotel berbintang, saudara, saya pernah dulu waktu mubes yang tahun 2003 itu di Bali, di Nusa Dua. Nusa Dua itu terkenal tempatnya mahal. Saya nginepnya di hotel yang paling murah di kompleknya Nusa Dua, namanya Hotel Dua Putri. Itu semalam 2 juta. Semalam zaman itu, saudara, 2 juta. Tapi yang bayar panitia, saudara, bukan saya. Kalau saya bayar 2 juta, mending saya serentak, saya tidurnya di asrama, saudara, tidak ngambil temen. Di Bali kan banyak. Aku tak lupa, nggak ada kamar, adanya cuma ruang tamu. Wes, beres pokoknya. 2 juta, mending tidur di ruang tamu, uang saku, saudara ya, buat beli oleh-oleh, saudara. Mahal, saudara. Jadi waktu berangkat, panitia salah, saudara, dari Jawa itu harusnya ngambil makanan siang itu di Denpasar. Jadi panitia nggak ngambil, langsung bawa ke Nusa Dua ke hotel nginep. Padahal busnya ngepulnya di terminal, tidak di situ, dan dia punya pool Safari Dharma itu punya pool di Bali. Busnya udah berangkat. Waktu kita tanya sama panitia, saya tanya itu kami belum makan siang, saudara, baru makan pagi. Lalu makan malamnya nanti jam 9 malam, bisa bayangkan itu ya. Saya tanya sama panitianya, sama panitia di sana, Pak, kami makan siangnya di mana? Tadi ngambilnya di Denpasar. Bapak ke Denpasar saja, mau naik apa, saudara? Denpasar padahal naik taksi dari Nusa Dua itu, begitu buka pintu taksi, bayarnya lebih mahal, saudara. Waduh, sudah saya masuk, teman-teman pada tanya, teman pendeta, bagus, gimana? Tenang, kita atur dulu. Ternyata nggak bisa, sudah nggak bisa diatur. Waktu saya satu kamar dengan Pak Samuel Wasito di Palu ya, perut udah kerucuk, saudara. Saya buka menu, ya. Yang saya cari apa, saudara? Bukan nama menunya, saudara. Yang saya cari harganya. Kira-kira sing lole ora akeh, saudara. Ternyata ketemu bubur ayam 60.000. Waktu itu tahun 2003. Saya
ada uang saku saya bawa 300.000 saudara. Sama gini sama Pak Samuel, oh Mio pesen Mio siji wong loro, saya bilang aku sing bayar. Mosok saya sendiri kan gak enak saudara, aku sing bayar. Terus udah apa ya warak bos, bubur siji wong loro sama kok ya tentu warak. Ya wis pesen loro, aku tak bayar sampai serapopo wis, tak teteki saya bilang kan ini belum lapar saudara. Tapi dia nggak tetap, dia mungkin sungkan, ya enak lah bos, masuk aku sing bayar, aku sing mangan, ya menek ora enak, bayar dewe-dewe, sang sore enak bos katanya. Saya bilang ya enak ini, wis poso dewe ini biasa poso. Untung aku saya bawa biskuit kecil juga, itu habis ludes. Tapi ini ada di bintang 5, luar biasa saudara ya, luar biasa. Cari orang jujur itu nggak gampang hari-hari ini saudara. Nggak gampang orang jujur. Nah, tetapi Ayub ini orang yang punya integritas luar biasa. Walaupun ada ujian, cintanya Ayub, integritasnya Ayub kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan sampai istrinya saja sudah, aduh, rasanya sudah jengkel betul gitu ya. Sampai dia berkata, ya udah lalu. Ngapain sih kamu ini kok masih cinta sama Tuhan, mau pertahankan imanmu sama Tuhan? Sudah lalu hujanlah Tuhan, setelah itu matilah kau, katanya gitu saudara ya. Tapi yang dikatakan mulai, kenapa kamu ngomong seperti orang gila? Karena kamu mau yang baik dari Allah tetapi nggak mau yang buruk. Nah saudara, berarti orang yang tidak mau menerima yang buruknya dari Allah, maunya baiknya saja, namanya apa saudara? Orang gila. Itu Ayub yang ngomong ya, kamu ngomong seperti orang gila. Mau terima yang baik saja, nggak mau terima yang buruk. Padahal Allah itu tidak punya niat buruk. Masih ingat ya? Allah tidak pernah punya motif jahat. Allah tidak punya motif jahat. Yakobus 1:17 dikatakan pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Allah tidak punya motif jahat. Ayub berkata sudah, di tengah badai, di tengah tekanan kondisi apapun, dia tetap mempertahankan integritas. Dia tetap hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Dia jujur sama Tuhan. Berapa banyak kita nggak jujur sama Tuhan? Ketika ada persoalan kita lebih banyak salahkan Tuhan. Padahal kalau kita cek saudara, mungkin kita lebih banyak salahnya daripada Tuhan. Kemarin di ibadah Raya Gede saya tanya Tuhan ya kepada Raya, apa sih yang menjadikan, alasan apa sih yang menyebabkan bahwa ketika kita direndahkan atau kita difitnah orang, kita ini tidak layak untuk difitnah atau direndahkan? Kira-kira alasannya apa saudara? Bahwa kita ini tidak layak difitnah, kita ini tidak layak direndahkan. Apa sih alasan kita? Ketika kita direndahkan, kita marah, apa sih alasan kita? Dan kalian bisa jawab saudara. Oh kita jawab, oh saya tidak layak dihina, saya orang baik, saya orang benar, saya tidak layak direndahkan. Oh saya orang yang setia kepada Tuhan. Ada yang berani berkata sudah tidak layak direndahkan? Yesus saja direndahkan, yang akan protes. Saudara, berapa banyak seringkali kita tidak seperti Ayub. Ketika tekanan datang, kita nggak jujur sama diri sendiri, kita salahkan Tuhan. Kita selalu mempertanyakan Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal kita tahu, seringkali kita berkata, rencana Tuhan itu indah. Roma 8:28 kata, kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, yang mengasihi, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tahu firman itu. Tapi berapa banyak ketika tantangan datang, persoalan datang, kita mulai mempertanyakan itu kembali kepada Tuhan tentang apakah benar bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk hidup saya. Berapa banyak itu terjadi? Dan Ayub memilih, dia menerima itu karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah punya niat jahat. Walaupun secara daging itu tidak enak, tapi
tapi rancangan Tuhan itu indah. Saudara, ada tokoh yang lain, 3 tokoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memiliki integritas dengan tetap menyembah pada Tuhan walaupun nyawanya menjadi ancaman, ya, nyawanya terancam. Coba kita lihat dalam Daniel 3 ayat 16 hingga 18. Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18. Dikatakan demikian, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa, sudah ditantang mau menyembah kepada patung yang sudah dipersiapkan. Kalau tidak menyembah, masuk dapur api. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan? Tuhan, Allahku akan menolong aku, ya. Tuhan akan menolong dan melepaskan dari perapian itu. Tetapi luar biasa saya, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Luar biasa. Bahasanya sederhana mungkin gini, saudara, sekalipun Tuhan tidak menolong saya dalam saya menghadapi kesulitan ini, tantangan ini, saya tidak meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kita ngomongnya, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya, mending saya pindah. Berapa banyak orang pindah agama? Berapa banyak orang menjual Yesus, menggadaikan imannya karena merasa tidak ditolong oleh Tuhan. Sepertinya kita ini pamrih, ya. Pokoknya ikut Tuhan itu enak, ya. Makanya banyak gereja-gereja sekarang mencari jiwa dengan cara apa, saudara? Dengan tawaran iming-iming. Nek ikut gereja tak kayak beasiswa, tak kasih ini, kasih sembako. Saudara, banyak yang datang. Nanti begitu sembakonya di stop, saudara, ayo pindah meneh saya mau sembakonya. Loh, itu terjadi, saudara. Padahal orang ibadah itu memberi, bukan menerima, saudara. Konsep ibadah yang sesungguhnya itu mempersembahkan, persembahan. Bentuk ibadahnya zaman dulu apa, saudara? Bawa korban. Makanya dulu ada kriteria, yang kaya itu lembu sapi, yang sedang itu domba kambing, yang miskin itu adalah belum tekukur. Belum tekukur itu ya lumayan, saudara, ya. Merpati itu sepasang berapa, saudara? 20.000 aja? Boleh 20.000? Oh enggak boleh, saudara. Berapa? 50? Paling murah dah, paling murah berapa? Jadi dulu standarnya, saudara, orang yang paling miskin itu bawa burung tekukur. Coba sekarang kalau itu aturan itu dibuat, ya. Pokoknya yang persembahan, yang miskin belum tekukur, ya taruh kata 20.000 lah gitu, sudah sepasang, ya. Nanti yang menengah, kambing, domba, kambing berapa, saudara? 500.000? Oh enggak boleh, 1 juta, 1 juta, 2 juta, oh mau bilang 2 juta. Berarti yang sedang-sedang saja 2 juta. Nah gitu, ya. Lalu yang kaya harus bawa lembu, sapi. Sapi berapa, saudara? 5 juta? Tidak boleh. Luar biasa. Bersyukur jadi hamba Tuhan kalau begitu, saudara. 6 juta, saudara, ya. 10. Wow, 10 juta, saudara. Wah, saya berdoa mudah-mudahan itu diterapkan, saudara. Dan saya juga percaya minggu depan sepi. Saya jam 5 sama pekerja staf kok rawon jemaat kok, saudara. Nanti bisa udah siapkan, ya. Alek nanti ngitung, ya. Sam, kamu Alek yang lembu sapi karena lebih senior, saudara, ya. Si Juli karena ini staf baru, kamu
kamu yang domba, ya. Juli yang domba, ya. Samuel, kamu karena masih pengerja, kamu yang tekukur saja, gitu, saudara. Sudah dipersiapkan, sudah. Wah, dinteng sudah. Orang musim tekuk, luar biasa, saudara. Itu aturan, saudara. Aturan zaman dulu itu ada aturan, jadi ibadah itu sama dengan korban. Nah, ini yang terjadi, saudara. Berapa banyak kita lebih banyak nuntut sama Tuhan, tetapi saudara bisa berkata, sekalipun dapur api itu harus menghanguskan saya, sekali-kali saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dan betul, saudara, dia dimasukkan ke dapur api, kan? Ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara, tapi ada tokoh yang lain, namanya Demas. Ada yang nama baptisnya Demas, saudara? Mending nanti datang sama saya, minta diganti saja, dicoret, besok pengang, gitu, saudara, ya. Karena Demas ini nggak baik, saudara. Kalau Dimas boleh, Dimas itu Adimas, ya. Kalau di Jawa ini kan selalu pakai nama Mas, ya. Kak Mas, kakak Mas, ya. Mas itu sesuatu yang dimuliakan. Dimas. Jadi kalau manggil Mas itu bukan berarti oh Mas Haji, bukan berarti oh sama Haji, tua sama tua, oh kok manggilnya Haji. Oh, Mas itu artinya bisa Kak Dimas, bisa kakak Mas. Saudara, Demas ini, saudara, meninggalkan Tuhan, integritasnya hancur. Kenapa? Karena lebih mencintai dunia. Coba kita lihat, ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, ya. 2 Timotius 4 yang ke-10 dikatakan demikian. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Bayangkan, saudara, ya, melayani Tuhan, cinta Tuhan. Demas itu beberapa kali disebut, saudara. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Lebih mencintai dunia. Ada banyak orang-orang yang kehilangan integritasnya. Kenapa? Karena lebih mencintai dunia, lebih mencintai Tuhan. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena lebih mencintai dunia. Kita harus punya integritas. Yang kedua, kita harus punya komitmen. Untuk dapat dipercayai, kita harus yang pertama punya integritas, ya, jujur, benar dalam kondisi apapun. Yang kedua, komitmen. Oh, salah, ya, komitmen, salah tulisnya, ya, komitmen, ya, bukan komitmen, ya. Itu salah, ya, komitmen. Komitmen itu artinya memegang teguh perjanjian atau ikatan, keterikatan untuk melakukan suatu kontrak. Saudara, kalau kita kontrak, biasanya kalau mau kontrak rumah, ya, sekarang kan sudah mulai nggak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan hanya di awang-awang dong, ya, pokoknya sampai tahun 2013, ya, ditulis di tembok 2013, terus ditanya, Mas, sudah habis lo kontraknya 2013 lo 2013 nya kan Desember, katanya saudara Haripur. Sekarang untuk mengatasi itu digunakanlah notaris, ya, semua lebih aman, sudah kontrak saja pakai notaris, lebih safe, ya, diikat. Tujuannya apa, saudara? Nanti kalau ada yang melanggar, itu di situ ada ketentuannya, saudara. Contohnya, pihak pertama adalah yang menyewakan, pihak kedua adalah yang menyewa. Terjadi perjanjian pasal yang pertama tidak boleh mengubah bentuk bangunan ini kecuali lantai 1 menjadi lantai 2. Nah, itu boleh, saudara, ya. Diubahnya lantai 1 jadi lantai 2, saya yang punya rumah silahkan, boleh, saudara. Ya, banyak hal di situ, ya. Dan harus ketika tanggal berakhirnya kontrak itu harus secepatnya pergi dari rumah itu. Kalau tidak, setiap hari akan didenda 500.000. Nah, saudara, nanti yang bicara adalah ikatan itu, kontraknya itu. Ketika bahwa sudah melanggar, secara hukum itu akan bermasalah. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, karena komitmen itu akhirnya memegang teguh kontrak, punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan perjanjian itu. Nah, saudara, kita harus diikat dengan perjanjian Tuhan. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita ini sudah terikat dengan perjanjian kepada janji-janjinya Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara, setia. Maka firman Tuhan katakan, ya, dalam Yosua, kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupmu akan beruntung.
Jadi kewajiban yang kita lakukan adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kewajibannya Tuhan adalah memberkati kita, hidup kita menjadi beruntung. Berapa banyak kita ini langgar kontraknya Tuhan, perjanjian kita dengan Tuhan, sehingga hidup kita tidak diberkati. Ya, saudara, Daniel memenuhi komitmen yang kuat dalam hal mempertahankan hidup dengan tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan, ini komitmen saudara, yang punya ketetapan, punya sikap hati, tidak mau berubah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Luar biasa saya, dikasih makanan-makanan raja yang enak-enak, tetapi dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia tetap, karena dia tahu itu adalah melanggar kepada kebenaran firman Tuhan. Dia makan buah-buahan, lalu pegawainya bilang, kamu kalau makan ini nggak sehat, puji saja kamu. Dan ternyata luar biasa sudah. Daniel Sadrak Mesak Abednego itu tidak kalah dengan para pegawai-pegawai yang makanannya enak-enak sudah. Yosua, ya, di tokoh yang lain, Yosua bersama keluarga memiliki komitmen untuk tetap menyembah kepada Allah yang benar. Ya, dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, ayat yang sering kali kita baca, dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi ini komitmen juga, aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Mari kita punya komitmen yang kuat di tengah kondisi yang memang tidak nyaman. Kita punya komitmen yang kuat untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki komitmen yang kuat kepada siapa? Sebagai pertama, kepada Tuhan. Komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Mari kita mengasihi Tuhan kita. Komitmen yang kuat kita. Jangan sampai kita digeserkan iman kita. Komitmen kita kepada Tuhan. Yang kedua, keluarga. Di hari-hari ini banyak orang tidak punya lagi komitmen terhadap keluarga, terhadap pernikahan. Terlalu mudah orang-orang ini menghancurkan nilai-nilai perkawinan. Karena banyak hal, saudara. Karena banyak hal. Ya, dan hari-hari ini banyak keluarga-keluarga diguncangkan jiwa karena tidak punya komitmen terhadap keluarga. Selanjutnya, pekerjaan dan pendidikan. Ya, bekerja atau yang masih sekolah berpendidikan. Engkau yang bekerja punya komitmen terhadap pekerjaan, supaya kau dapat dipercaya. Berapa banyak orang tidak punya komitmen, terlalu mudah. Wah, izin, alasannya banyak. Punya komitmen yang kuat. Saya dulu punya jemaat, saudara. Dia sudah mendidik lumayan. Jadi di teknisi ya. Jadi kepala teknisi di sebuah perusahaan obat di kota Solo. Kerjanya malam sampai pagi. Terus dia berkata, saya ini kerja malam sampai pagi, kasihan anak-anak. Kita berdoa, dikasih sama Tuhan. Akhirnya dia masuknya pagi sampai sore. Dia mulai aktif pelayanan. Berapa kali kalau saya pelayanan dia minum, saya bilang, jangan, kamu kerja, jangan izin-izin. Tidak apa-apa om. Pertama kali tidak apa-apa om. Pokoknya saya sudah dapat dari perusahaan, saya ngomong tidak apa-apa. Pokoknya sekali saja, sehari saja. Pertama saya sempat saya izinkan. Lama-lama tahu ikut sendiri. Waktu kita ada acara lain, kamu ikut tuh. Izin, kamu tuh izin. Lama-lama gerejanya nggak ada acara, dia izin atas nama gereja. Saya sempat marah, dan betul. Akhirnya diturunkan jabatannya dari kepala teknisi jadi teknisi. Masih ngeyel, sering bolosan lihat, lu kok nengok. Saya bilang, kamu nggak kerja?
Pusing kok tekan mall. Betul, dipecat. Bingung dia cari pekerjaan. Sempat waktu itu saya kasih dia pekerjaan. Saya ngomong gini ya, saya punya kenalan butuh pekerjaan. Kamu jaga nama baik saya bilang. Kerja yang benar. Dia pintar sebenarnya juga, orangnya prikel. Kerja yang benar, jangan bolos-bolos. Ada nama baik saya. Ya, kerja ya. Satu kali nggak enak, ya bosnya tanya sama saya, piye toh jemaatmu? Aduh, saya rasa nggak enak. Kenapa toh? Akhirnya dia ngaku, pernah saya bel, ya, dia suruh nangani proyek juga. Saya bel, katanya, kamu di mana? Di proyek katanya. Nah, padahal saya di proyek. Dia bilangnya di proyek. Iya, peta tegur, tak pecat, aku rena, kowe katanya. Loh, saya bilang ke semua, enggak, panggil hari ini pecat dia. Saya bilang, panggil hari ini pecat. Iya, orang apa ya? Orang apa, saya bilang, mau aku punya pegawai yang enggak benar, saya bilang, pecat. Nah, kamu enggak marah? Loh, enggak, saya bilang. Enggak benar, saya bilang. Pecat. Ya pecat sudah, hari itu saya sudah pecat. Sudah pecat, sudah benar sudah. Sudah 2 kali kan, dia pernah kerja, ini yang kedua, begitu sudah pecat. Keluar sudah. Ya, saya tidak mencarikan kerja lagi. Wah, tidak bertahan lama sudah. Sampai kemarin saya ketemu, ngobrol-ngobrol waktu kami ke Solo, gimana? Wis kayak betul loncat. Sudah, pekerja itu harus punya komitmen terhadap pekerja. Pendidikan sekolah. Oh, yang kuliah hari-hari ini di sini ingat ya. Saya sering kali katakan kepada ponakan saya, pada orang-orang yang kuliah, saya bilang, kamu bisa kuliah itu karena ada tetesan air mata orang tua, ada keringat dari orang tua. Saya dulu kuliah, saudara, didapat beasiswa dari seorang anak Tuhan. Saya sekolah bener, saya belajar bisa-bisa. Kenapa? Saya tahu ada tetesan air mata, ada keringat orang-orang yang mensekolahkan saya. Ada tetesan mata orang tua, ada tetesan, ada keringat orang tuamu yang bekerja bisa-bisa untuk menyekolahkan engkau di tempat ini. Kalau kuliah jangan bolosan, karena gurunya gampang, mau paling ini catatan, ulangan paling dari textbook, bocornya textbook. Sebenarnya ingat ada tanggung jawab yang besar, ya, karena itu punya komitmen terhadap pekerjaan. Keempat, pelayanan. Kalau mau melayani benar-benar pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Yang kelima, negara. Saudara punya komitmen terhadap negara kita. Senang nggak senang, cuma nggak suka, kita ini WNI, warga negara Indonesia, yang harus cinta kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, yang pertama kita harus punya kredibilitas, ya. Kita punya integritas. Kedua, kita punya komitmen. Yang ketiga, kita harus punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Bahkan kalau terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, tanggung jawab, saudara. Kita sudah bertanggung jawab. Kalau mau berbuat, bertanggung jawab. Kapan itu saya baru mendapatkan cerita dari salah satu teman saya selingkuh, saudara. Waktu selingkuh, lalu maaf bicara, dia mengandung selingkuhannya, lalu dituntut untuk mengawini, menikahi. Gak mau, saudara, dihajar sama orang kampung ceweknya ini, dihajar. Lalu datang semua cerita, piye ini, tolong Tuhan, tolong. Tidak ada, saudara, mau didoakan apa, saudara? Saya bilang bertanggung jawab. Firman Tuhan kata apa? Dipukul karena kamu berbuat dosa, itu kebodohan. Selingkuhnya mau, tanggung jawabnya nggak mau, saudara. Tanggung jawab nggak bisa. Saya pernah ngomong selingkuh, saudara, orang yang sama selingkuh. Saya bilang, kamu masih cinta nggak sama istrimu? Ya masih, om. Yang sama sana, ya masih, om. Loh, pilih mana? Nggak
suaminya masih didoakan supaya istrinya menerima dia punya selingkuhan, selingkuhannya masih menerima dia menjadi istri yang nomor 2. Nah ini kan gila sudah. Mana? Andai kata mau pun tidak akhirat, tidak sesuai firman Tuhan, dosa itu. Di kota Solo ada saudara, kota orang kaya, istrinya 2, cuma istri muda tidak boleh punya anak, tidur di kantor yang satu bertiga, aduh dunia naik dan tenang ya saudara. Ada yang tidak mau seperti itu, bertobat kalau mau saudara. Nggak mau tanggung jawab, nggak bisa. Saudara, hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Anak hati-hati saudara, jangan berbuat dosa. Akibat dosa itu luar biasa. Jangan salah melangkah. Berapa banyak orang waktu berbuat dosa dengan marah, nanti ketika harus menerima konsekuensi dari dosanya, lari ketakutan, kebingungan, nggak bisa. Ya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap yang sendiri atau orang lain. Dan kita harus berani menerima beban dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah saudara, Daniel memiliki tanggung jawab yang besar, melebihi pejabat-pejabat yang lain. Coba Daniel 6 ayat 2-4 dikatakan demikian. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa. Daniel bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang dipercayakan Raja Darius, dan dia dipercayakan lebih besar. Kenapa? Bisa bertanggung jawab. Apapun yang sudah kita terima, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, keluarga, kau sebagai suami bertanggung jawab bagi suami, bagi keluargamu. Orang tua, saya seringkali katakan pada jemaat-jemaat, orang tua, engkau bukan hanya bertanggung jawab untuk melahirkan anak-anak, tetapi engkau juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, memberikan pendidikan, memberikan hidup yang wajar untuk anak kita. Berapa banyak orang siap bertanggung jawab untuk melahirkan anak, melahirkannya tok sudah, tapi tidak bertanggung jawab untuk mendidik. Di kota Solo, di daerah mana saya melayani, sudah ada anak sapi, warnanya paling jelek. Makanya saya bilang sama guru suamiku, jangan takut kehilangan kekurangan murid banyak, karena di sana kami tidak berhasil. Lalu begitu SMP, anak lulus SMP yang cewek dinikahkan sudah. Itu jadi beban bagi saya pada waktu itu. Makanya anak-anak jemaat di tempat kami saya sekolahkan. Kalau enggak sudah SMP mereka dinikahkan. Kenapa? Anak-anaknya ngomong, aduh Pak, berat Pak, daripada jadi beban, biar nikah aja. Bisa bayar SMP nikah. Sampai kemarin itu ada dulu mantan jemaat saudara. Tapi karena kehidupan keluarganya enggak karu-karuan, ibunya itu punya 3 anak dari 3 suami yang beristri semua, tidak jelas semua. Jadi semua anak ibu semua. Dan salah satu yang paling kecil adalah jemaat kami pada waktu itu. Akhirnya hancur juga sudah. Nikah, tapi tidak boleh karena belum usia. Sekarang batasnya 19 tahun sudah untuk wanita. Dulu 16 ya, sekarang 19 tahun. Nggak bisa. Sehingga saya katakan, bukan sekedar melahirkan anak, tetapi bertanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab juga. Kita harus punya tanggung jawab. Kenapa saudara? Karena setiap kita akan dituntut oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ibrani 4:13 kata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara jangan lupa saudara, setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Ya.
Setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberi perkara yang lebih besar. Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jangan minta perkara besar dulu, saudara, kalau engkau tidak bisa bertanggung jawab. Tetapi ketika engkau bisa bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan tahu. Yang ngerti siapa, saudara? Yang ngerti Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan uang itu memberikan sesuai dengan kesanggupan. Yang tahu kesanggupannya siapa, saudara? Tuhan, bukan kita. Kita ini hanya bertanggung jawab aja. Apa yang Tuhan percaya sama kita, kita bertanggung jawab. Tuhan percayakan keluarga, kita bertanggung jawab pada keluarga kita. Tuhan percayakan kita anak, kita bertanggung jawab pada anak kita. Tuhan percayakan kita pekerjaan, ayo kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Yang sekolah, engkau dipercayakan Tuhan untuk kuliah, sekolah, bertanggung jawab dalam sekolah dan kuliah. Dan ketika engkau setia dalam perkara itu, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Ada 3 yang perlu kita perhatikan supaya engkau dapat dipercayai. Engkau memiliki kredibilitas. Yang pertama, integritas yang kuat. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat. Dan yang ketiga, kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan.